Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa sallallahu la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi Akidah Akhlak kelas 5 tentang Asmaul Husna. Di bab 2 ini, Asmaul Husna yang akan kita bahas bersama itu ada 3, yaitu Al-Muhyi, kemudian Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang pertama, ini Al-Muhyi. Ini selanjutnya ikon download file berupa PDF. Nanti kalian download untuk memudahkan kalian pelajari. Mungkin dengan buku paket itu ada sedikit perbedaan ya. Jadi nanti yang tidak ada ya nggak perlu dipelajari. Kita yang pelajari yang ada di sini, yaitu Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Baik, Al-Muhyi itu artinya adalah maha menghidupkan. Allah maha menghidupkan. Pengertian Al-Muhyi, makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan. Makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak satupun ada dengan sendirinya. Tidak ada satupun ada. Tiba-tiba ada, tidak bisa. Juga tidak ada manusia yang dapat menciptakan dirinya sendiri atau makhluk lain walaupun dengan teknologi secanggih apapun. Semua makhluk di bumi Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan dan yang menghidupkannya. Hal ini bukti bahwa Allah itu maha menghidupkan. Bukti bahwa Allah itu memiliki asma al-muhyi. Jadi mudah sekali. Adanya kehidupan, adanya makhluk tercipta, itu bukti bahwa Allah maha menghidupkan. Bukti bahwa Allah memiliki asma al-muhyi. Selanjutnya, ini Allah bersifat al-muhyi, artinya Allah maha menghidupkan. Ini artinya tadi sama ya, maha menghidupkan. Buktinya yaitu adanya manusia, adanya hewan, adanya tumbuhan, adanya air, dan seterusnya. Selanjutnya, firman Allah mengenai Al-Muhyi. Jadi firman Allah itu pasti Al-Quran. Nah, Al-Quran itu semuanya yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, tentu dzalikal kitabula raiba fi. Dalam Al-Quran ini, dalam kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi jika mungkin ada yang meragukan Al-Quran mendah-mendah lah, itu berarti belum beriman terhadap rukun iman yang ketiga, yaitu beriman terhadap kitab suci. Semua dalam Al-Quran itu adalah kebenaran. Tidak ada keraguan yang ada di dalamnya. Ini firman Allah yang merupakan dalil bahwa Allah bersifat al-muhyi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Kata kuncinya ada di sini, yang Ustadz garis tebal ini, maka kata kunci bahwa surat Al-Qaf, surat Qaf ayat 43 menjadi dalil Allah bersifat al-muhyi, itu ada di sini. Jadi nanti mungkin kalian menjumpai dalil-dalil yang lain, begitu ada kata nuhyi, muhyi, berarti itu dalil tentang Asmaul Husna al-Muhyi. Sesungguhnya kami, Allah maksudnya, menghidupkan dan mematikan. Dan hanya kepada kamilah, maksudnya Allah lah, tempat kembali semua makhluk. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk berpikir. Jadi setelah Allah menciptakan kita, itu tidak selesai, dah urusi hidupmu sendiri, tidak. Tapi masih juga difasilitasi oleh Allah banyak sekali. Yaitu diantaranya kekuatan, kemampuan untuk berpikir, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berdosa, mana yang tidak berdosa. Kemudian mampu bertindak, mampu beramal.
baik maupun amal buruk. Dan kemampuan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup. Hidup kita ini adalah karunia dari Allah yang tak ternilai. Nah, ingin mengukur nilai, kok tidak ternilai, berarti tidak bisa dinilai, tidak bisa. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita sakit. Kita sakit, berapapun biayanya, banyak sekali tergantung sakitnya. Semakin sakitnya parah, sakitnya, ya pasti biaya berobatnya mahal di situlah. Itu masih sakit, apalagi kehidupan. Itu tidak ternilai harganya. Akan merasa bahwa kehidupan itu sangat bernilai ketika seseorang itu merasakan sebuah ujian dari Allah yang berupa sakit. Orang kalau sudah sakit itu apa ya? Semuanya tidak diinginkan. Hanya satu yang diinginkan, yaitu sembuh. Nah, seperti itu. Biaya berapapun pasti akan dibayar. Yang penting sembuh. Itulah tempat untuk melihat bahwa memang hidup kita ini, nyawa kita ini, kehidupan kita saat ini, itu memang tidak ternilai harganya. Nah, oleh sebab itu, pemberian dari Allah semuanya itu tadi tentu harus kita proyeksikan, harus kita balas. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan senantiasa beribadah kepadanya dan meningkatkan amal saleh. Ini suatu bentuk imbal balik dari semua yang telah diberikan oleh Allah yang tak ternilai harganya, yang tak terhingga itu. Seperti firman Allah dalam Al-Quran bahwa Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya, untuk beramal saleh. Selanjutnya, bukti. Tadi sudah ada bukti, tambah lagi di sini. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhyi, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha menghidupkan, ya adalah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia, menghidupkan hewan, menghidupkan tumbuhan. Tadi di atas sudah disinggung ya. Juga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah. Tanah bisa mengeluarkan air, mengeluarkan sumber mata air untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan hewan-hewan dan seterusnya, untuk kebutuhan tumbuhan itu. Tumbuhan tanpa air juga tidak akan hidup. Juga nanti kelak Allah akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati pada Yaumul Ba'ats, pada hari kebangkitan, hari di mana seluruh manusia dibangkitkan di alam kubur. Ini sudah sepaket ya. Allah Maha menghidupkan, juga Maha mematikan. Itu buktinya sekilas atau secara singkat, bukti bahwa Allah bersifat Al-Muhyi adalah adanya manusia, adanya hewan, adanya kehidupan di dunia ini. Selanjutnya, ini yang Ustadz sampaikan yang penting ya, atau yang penekanannya seperti itu. Nanti lebih lengkapnya kalian baca sendiri. Selanjutnya yang terakhir, hikmah, manfaat hikmah. Dengan kita beriman, dengan kita percaya bahwa Allah itu bersifat Al-Muhyi, yaitu diantaranya yang pertama, memahami kehidupan secara hakiki. Kita mampu memahami sebetulnya hidup ini apa. Maksudnya bagaimana ini? Artinya memahami tujuan hidup. Tujuan hidup itu adalah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Untuk mencapai kerelaan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan beramal saleh, tentu dengan beribadah kepadanya. Dengan meluruskan niat dan mengerti tugas hidup, yaitu beribadah dan memakmurkan bumi, dalam arti tidak malah merusak bumi. Selaras dengan tadi saya sampaikan, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Itu. Jadi dengan kita beriman terhadap Al-Muhyi, bahwa Allah itu Maha menghidupkan, ya tentu kita harus tahu kehidupan ini untuk apa.
Yang kedua, kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Maksudnya, dalam Al-Quran diisyaratkan bahwa manusia sebagai pemberi hidup. Dalam arti memelihara nyawa seseorang. Sebagaimana firman Allah, barang siapa yang menghidupkan memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup ini. Kita tidak boleh merusak diri kita. Jadi kehidupan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini tentu harus kita jaga dengan baik, kita rawat dengan baik, kesehatan kita dijaga, pola makan kita dijaga, perbuatan-perbuatan kita harus dijaga. Itu maksudnya ya. Kita harus pelihara keberlangsungan hidup. Utamanya kesehatan. Nah tentu beribadah kalau sehat kan enak. Karena kalau sakit, itu akan terasa. Nah, pakai air nanti sakit dan sebagainya, itu sangat-sangat kesulitan. Maka kita harus menjaga semaksimal mungkin. Kita jaga diri kita, jaga kesehatan kita, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga, hikmah atau manfaat yang kita dapatkan dengan kita percaya bahwa Allah itu maha menghidupkan, yaitu kita harus dapat memberi makna terhadap kehidupan kita. Dalam arti bagaimana? Dikatakan dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberikan manfaat kepada sesamanya, kepada teman-teman di sekeliling kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Itu. Bagaimana caranya memberikan manfaat? Banyak sekali. Semua kegiatan, semua perbuatan, ya, yang tentu mampu membantu orang lain, menolong orang lain, berbagi dengan sesama, dan seterusnya. Itu salah satu contoh bagaimana kita itu menjadi orang yang bermanfaat. Jangan malah sebaliknya, hidup kita ini malah merepotkan masyarakat. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Selanjutnya, hikmahnya adalah tidak berputus asa jika mengalami kegagalan. Tidak berputus asa pada waktu mendapatkan ujian dari Allah, pada waktu mendapatkan musibah. Ini istilah putus asa ini dalam Al-Quran disinggung beberapa kali, yang mana Allah sangat membenci hamba-hambanya yang berputus asa. La ta'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Tuh, kalau tidak suka hamba-hamba yang berputus asa. Mutung itu juga termasuk putus asa. Nah, jika kalian beriman, jika kalian seorang muslim, ya tentu kita jauhi mutungan, berputus asa seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, hikmah atau manfaat yang bisa didapatkan dari seseorang yang percaya bahwa Allah itu Al-Muhyi adalah menjaga dan melestarikan kehidupan alam sekitar secara baik, tidak merusaknya, tidak merusak lingkungan yang mengakibatkan bencana. Tentu kalau kita beriman, kita jaga itu semua. Kita itu hidup sudah gratis, jangan malah merusak. Nah, seperti itu ya. Baik, itu materi yang bisa Ustaz sampaikan pada Asmaul Husna Al-Muhyi. Nanti kalian baca sendiri babnya, karena tidak semua yang Ustaz tulis di sini Ustaz sampaikan ini tadi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.